Yang kocaknya lagi gini, anaknya follower gue, pacar anaknya follower gue, istrinya pelaku follower gue. Semuanya follower. Iya. Balik lagi barengan Natalia Lawrence di podcast Japanen.com. Kulik terus, jangan kasih kendor. Dan saat ini di studio gue udah kedatangan seorang anggota polisi yang gayanya nyentrik banget. Dan pasti viewers Japanen.com sudah sering banget melihat bapak polisi ini di berbagai media sosial. Beliau adalah anggota dari Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Bang Jacqueline Chopper alias Aibtu Jakaria. Bang, tos dulu lah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini Bang Jacqueline, nama aslinya kan Aibtu Jakaria ya, Jakaria aja. Kenapa? Tar dulu, pakai ini dulu. Buru-buru amat ya. Iya. Ya. Bang Jacqueline nama aslinya kan Jakaria. Kenapa memilih mengganti nama jadi Jacqueline Chopper? Kenapa nggak Jaka apa Jack D gitu? Wih, mantep ya. Ya nama asli gue sih bagus ya namanya. Jakaria, nama Nabi. Iya, ya. nama Nabi, Jacqueline Salim gue. Tapi kenapa ini ada sejarahnya, kenapa nama gue ada Jacqueline kan gitu kan, Jacqueline. Terus Chopper, kenapa gue ada nama Chopper? Mau tahu nggak? Ini mau tahu, makanya mau nanya. tahu nih. Jadi ceritanya dulu kan gue pendidikan di SPN Lido tahun 95. Tahun 95 waktu itu IBL. Namanya siswa itu kan kalau udah selesai 3 bulan masa dasrit, itu boleh pulang tuh ke rumah. Pulang ke rumah biasa deh namanya. Wah, keren kan, biarin keren. Nama gue, wih, Jakaria nih, kurang top nih ya nggak? Akhirnya gue inilah pesen lah di Senen tuh. Oh, pesen. Gue pesen di Senen, tulisan di sini Jacqueline kan udah. Udah. Pas pulang, pada saat waktu pulang hari Minggu itu kan pulang lagi tuh ke tempat pendidikan. Pas pulang ternyata gue di stop sama KSPN. Pada saat waktu itu KSPN-nya Letnan Kolonel Ibrahim. Masih inget aja tuh. Masih ingat. Udah gitu namanya ini KSPN baru, gue nggak apal. Ini KSPN gue, kepala sekolah gue kan. Karena buru-buru gue telat, gue naik motor ke atas, dicegat lah nih sama KSPN. Hei siswa, siap. Kamu kenal saya? Siap. Iya, siapa saya? Siap. Siapa saya? Siap sersan. Akhirnya kamu bajingan kamu gitu kan. Akhirnya udah diambil lah nih. Papa nama kamu dasar apatis. Papa nama gue diambil lah. Pas diambil, dikasihlah ke yang piket penjagaan, pembina. Pada saat waktu itu almarhum Jongok Alam Samar Paung. Masih ingat aja lagi abang, luar biasa. Akhirnya udah, pas apel malam, gue inilah melalui toa ya, perhatian kepada seluruh siswa, kita ketambahan siswa baru dari RRC. Namanya Jacqueline. Dia melebihi Bapak Kapolri dan Bapak Presiden. Pangkat Letnan Kolonel diturunkan jadi sersan. Dan dari situlah barulah Jacqueline. Karena pada saat waktu KSPN nyetop gua nggak tahu nih KSPN baru kan. Nggak tahu, gua bilang siap sersan. Nggak taunya pangkat kayak kepala sekolah ya? Iya, Letnan Kolonel. Makanya dia bilang ngelebihi Bapak Kapolri dan Bapak Presiden. Pangkat Letnan Kolonel jadi sersan. Nah kan udah Jacqueline tuh. Udah selesai itu. Kenapa nama ini Chopper? Pas kebetulan gue hobi di motor chopper. Nah akhirnya sampai sekarang lah nama itu Jacqueline Chopper. Jadi nama panggungnya gitu ya. Nah ini Bang Jacqueline kan terbilang salah satu polisi yang gayanya beda banget nih sama bapak-bapak polisi lainnya. Mulai memutuskan rambut panjang terus bergayanya baju hitam gitu tuh mulai kapan tuh? Sebenarnya sih gue hobi rambut panjang memang dari dulu. Dari rambut panjang, terus sebahu, terus pas udah gitu juga gua hampir botak juga gua pernah kan gitu. Udah kayak Jet Li dulu. Asik. Ya kan? Harusnya namanya Jet Li ya. Iya. Jackie Chan lah. Ya kan? Akhirnya ya udah. Emang kalau andai kata hobi, kenapa gua hobi pakaian baju hitam, celana hitam? Karena bukannya apa-apa, mengandung filosofi kalau menurut gue. Karena kan gue ya istilahnya gue berkecimpung dalam arti memerangi tindak kejahatan. sering di dunia hitam.
makanya hitam-hitam. Filosofinya. Tapi kalau andai kata biasanya, ya gue kenapa gue pakai hitam-hitam? Ya biarin jangan cepet kotor. Soalnya jarang tahu pulang. sendiri kan, Iya. orang lapangan kan sama aja kayak wartawan main Iya. deprok aja sembarangan ya. Tahu aja lagi suka ke deprok ya. Iya, kayak Jadi gitu. baju hitamnya ada berapa dong koleksinya? Hampir 3 lemari Pak, kaos gue 3 hitam lemari. semua. Jadi bininya kalau nyuci gampang ya? Gampang tinggal celup-celup Tinggal gitu celup-celup doang. aja. Iya, karena kan cuma keringet doang nggak kotor Iya, deh. bener-bener. Dan motif yang paling sering abang suka dari baju-baju abang yang kesayangan tuh motif apa? Tetap tengkorak. Tengkorak. Kenapa Iya. ya? Tengkorak ya karena kan kita udah jelas. Mm-mm. Kita kalau andai kata ini nggak celaka ya mati ya jadi tengkorak gitu. Tapi ngomongnya sambil ketawa ya, nggak ada sedih-sedih. Iya kan. Oh jadi emang suka banget, termasuk itu cincin semua Ya. tengkorak ya. Nah semua. ini kan ada lambang chopper 13 nih 13 Oh, angka oke. keberuntungan gue. Oh 13? Iya. Oh malah 13? Iya, Padahal 13. orang lain kan biasanya menghindar. Nggak mau, tapi gue justru itu. Gue Kenapa? senang angka 13. Kenapa? Ya senang karena Oh, senang senang aja. tantangan. Oh. Orang lain nggak mau, gue mau. Oh iya bener-bener. Tapi ada kenangan khusus nggak sih dengan barang-barang yang berbau tengkorak ini? Ada sih, sama koleksinya aja. banyak atau cuma ini aja yang sering Banyak. Gue Oke. cincin banyak. Kalau ini dari pas kebetulan dikasih sama ya orang Dayak Kalimantan. Ya ini dari batu lamiang yang biasa dipakai buat adat, upacara adat. Oh, Ada lah di sini. Banyak. ada isinya Ini, gitu. ya, pupuk. Iya, isinya karet tuh. Enggak kali karet. aja ada kekuatan-kekuatan Nggak ada gitu. kekuatan ya tetap Gusti Allah. Oh iya, Nggak astaga. ada yang nandingin. Bener-bener. Bang, ini terakhir kali memakai seragam coklat itu kapan? Karena seringnya kan pakai baju hitam. Terakhir kali pakai baru-baru ini ya. Oh iya. Yang pas pemilu itu. Oh, pas pemilu. Iya, pemilu kan gua pakai baju seragam tuh, apel ya kan ada tuh di videonya Oh, gua gue lihat juga. sih di YouTube. Itu Nah. rambut pendek tapi ya. Pendek pakai itu, pakai wig. Oh, itu pakai wig serius. Pakai wig. Gua kira itu dipotong loh. Makanya ini masih ada bekasnya tuh rambut gua tuh. Kan bawahnya agak pendek sedikit kan. Oh, Tadinya iya, gua iya. skin. Jadi gua Oh, ikat oke. biar bawahnya rapi, gua pakai wig. Jadi pakai baju dinas kelihatannya rambut Rapi. pendek dan rapi. Oh, oke. Jangan kayak berandalan. Oke. Dan berarti itu yang terakhir pemilu ya? Iya, Pakai pemilu. seragam. Iya. Sekarang nggak pernah? Enggak dong. Nggak diprotes gitu sama atasan atau keluarga ini coba ganti penampilan gitu? Oh, enggak. Kan memang udah Emang ciri dari khas. sononya ya. Terus kan rambutnya panjang. Sering perawatan rambut juga nggak? Enggak sih, Emang biasa nggak aja pakai sempet ya? sampo itu aja biasa. Oh, Yang penting kita rajin sampai keramas aja. aja. Rajin keramas aja. Terus ini kan aku beberapa kali melihat abang di video itu punya tato. Mm-mm. Tatonya ada berapa sih? Kalau masalah tato, jadi itu bukan buat gaya-gayaan. Oh iya. Jadi tato, kenapa gua ditato? Bukannya putus asa sih pada saat iya. waktu itu ya, karena kan bekas nutupin luka tembak. Karena dulu kan bekas di sini di lengan tangan gue masih ada sampai sekarang nih. Sampai Sampai sekarang masih ada 3 peluru yang belum gua ambil. Serius? Iya. Tumbuh nggak tuh? Nah lukanya ya Tumbuh enggak. gitu. Untungnya enggak gue siram. Iya. Akhirnya udah di sini bekas luka bekas codetan semua. Oke. Daripada pikir karena kan pada saat waktu itu dokter menyarankan untuk amputasi. Oh. Jadi pada saat waktu itu, lah daripada sebelum amputasi gue gambarin aja nih, gitu. Jadi ya udahlah buat tutupin luka ini. Akhirnya ya udah gua gambarin. Gambar apa tuh? Gambar tengkorak. tetap gambar Itu tengkorak. tengkorak kalau bikin paut banyak ya. Tetap gambarnya Grim Reaper. Oke. Ya. Cuman di sini aja. Pencabut nyawa. Atau ada yang lain lagi? Di Mana? lokasi lainnya? Banyak. Banyak. Kalau gue cuma di sini doang nih. Iya. Cuman dikit. Banyak. Terus ini kalau abang pernah menangkap penjahat, iyalah ya, udah 24 tahun ya? Atau 23 tahun? 24 tahun. 24 tahun di antara semua pengalaman abang ini, penjahat paling kelas kakap yang pernah abang tangkap? Yang Sama. pokoknya menegangkan lah, paling jahat lah. Sama aja sih Sama kalau menurut aja. gua nggak ada kelas kakap, kelas teri, kelas apa cendol nggak ada lah, sama aja lah penjahat ya. Iya. Namanya juga udah penjahat ya penjahat aja. Itu kan hanya sebutan orang-orang aja, kelas kakap, kelas teri, kelas apa ya, sama namanya penjahat ya penjahat. Kita nggak pandang bulu Iya, semua siapapun. sikat ya. Iya, udah gitu aja. Kalau John Kay termasuk yang mengerikan nggak? Enggak, Enggak ya? enggak. Memang dari dulu juga kita juga sebelum ini juga kita udah apal, udah kenal ya, udah Apa, ketemu saking aja ya seringnya- udah. Saking seringnya ditangkap. Iya, udah. Udah berapa kali sih menangkap si John Kay ini sebelum yang terakhir tertangkap ini?
Kalau sama Bung Jan ya udah 2 kali lah. Udah 2 Kasusnya kali. pembunuhan kemarin sama yang kasus pembunuhan sebelumnya sama yang sekarang. Pernah nggak sih ngobrol gitu sama John Kay, lu berhenti Kay biar gue juga nggak capek-capek nangkepin lo gitu? Enggak juga sih, ya ngobrol-ngobrol biasa. Ngobrol biasa. Nggak pernah gitu suruh tobat gitu? Memang Pak, iya. Udah kayak ulama ya. Udah habis mau gimana lagi ya? Itu juga ya nggak tahu juga ya namanya kehidupan orang seperti apa kita nggak tahu. Ini kan abang kan sudah sering bertemu penjahat, terus pernah nggak sih kepikiran penjahat itu juga suatu saat nanti mungkin menakuti keluarga abang di rumah atau gimana? Ya biarin aja. Biarin aja. Iya biarin aja. Kenapa biarin aja? Iya nakut-nakutin biarin aja. Anak bini gua nggak takut gua. Oh ya nggak takut ya? Ya nggak takut karena apa? Udah sering kita takut-takutin, jadi dia udah biasa. Oh, di rumah Gitu. udah sering takut-takutin ya? Nggak ya intinya sih ya tetap kita kasih pengertian untuk keluarga. Kalau masalah itu kan udah resiko tugas. Iya. Oke, udah resiko tugas. Yang penting kita ke keluarga kita kasih tahu, lu nggak usah takut. Lu bukan istilahnya yang penting itu lu berdoa. Lu punya Tuhan. Yes. Kalau andai kata lo berdoa, lo yakin bener, taruhlah ngomong pahitnya, lo kenapa-napa, insya Allah, Dilindungi gitu. insya Allah lo dilindungi gitu. Karena bukannya apa-apa, bini gue juga udah pernah ngalamin mau diculik 2 kali di Lenteng Agung. Anak gue waktu itu masih kecil juga, dan yang terakhir diculik 2 kali, mau diculik 2 kali tapi gagal. Karena pada saat waktu itu gue selalu bilang ke bini gue nggak pernah yang namanya nyuruh orang suruh jemput lo. Oke. Karena pada saat waktu itu ada orang datang dibilang, ibu, saya disuruh bapak suruh jemput ibu. Oke. Bapak suruh jemput ibu, tiba-tiba bini gue juga langsung telepon, gue bilang gue nggak. Yang kedua kalinya bapak kecelakaan. Oh. Ibu Datang suruh langsung ikut. gitu, Iya, langsung datang ke kontrakan gua. Iya. Waktu itu gua masih kere. Cie, sekarang udah nggak kere lagi. Enggak sih. Waktu itu gua masih ngontrak maksud gua. Jadi ya udah di Lenteng Agung pada saat itu. 2 kali begitu juga. Datang, dia bilang gua kecelakaan, suruh jemput. Waktu itu anak gua masih bayi. Iya. Udah suruh bapaknya suruh ke rumah sakit, tapi bini gua nggak percaya. Ya itu tadi. Karena gua bilang gua nggak pernah nyuruh orang. Kalau andai kata gue nyuruh orang, pasti gue akan telepon lu dulu. Oke. Gitu. Benar. Nah karena ini nggak ada telepon, bini gue udah ngerti ya enggak. Akhirnya selesai dari situ, gue alhamdulillah istri gue udah aman. Tiba-tiba gue ngontrak lah, ya ngontrak gue di daerah sarang narkoba. Oke, berani juga bang. Ya. Sarang narkoba. Iya, Lenteng Jaya. Ya waktu itu di Menteng Jaya, Menteng Tenggulun. Pas kebetulan gue di sana, gue bergabung dengan tokoh agama, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dibentuklah yang namanya Gerakan Sadar Narkoba. Jadi inilah yang sangat membantu pihak kepolisian, ya dari masyarakat ini. Iya. Jadi pada saat waktu itu kan kita kalau dapat informasi justru dari masyarakat, kita nggak nyari-nyari, bang. Ini ada nih orang lagi ngelapor ya? Iya, lagi ngeracik nih di rumah A, di rumah B, nomor sekian kan gitu kan. Akhirnya gua datang nangkep. Nggak ribet. Nah, selesai itu karena asrama pada saat waktu itu asrama gua digusur Tanah Abang. Akhirnya gua dikasih dispensasi dari Polda, akhirnya gua ngontrak. Pikiran gue biarin deket kantor. Ngontraklah di tempat sarang narkoba. Disitulah mulai ya namanya kita sih bukannya ini ya, mungkin merasa resah dengan hadirnya gue di situ. Iya, merasa resah. Terancam ya, Ya, karena bukan apa tetangga gue sendiri gue tangkap-tangkepin. Kan gitu. Masuk-masukin gitu kan. Akhirnya ya udah kejadian lah pada saat waktu itu gue lagi di luar, bini gue didatengin lah sama para bandar. Bini gue diancam, diusir, berapa orang tuh yang datang? Banyak. Bini gue nangis-nangis apa, akhirnya gue minta tolong ke RT dan RW pada saat waktu itu untuk ngamanin istri gue, dan gue langsung pulang. Itu abang ada di mana saat itu? Lagi di luar kota. Luar kota, Nah, oke. akhirnya udah, gue pulang. Pas pulang gue cari orangnya. Cari. Bawa senjata?
Bawa. Kan itu kan nggak boleh lepas dari Oh, iya, mana-mana pun. benar-benar. Ya. Kalau bini bisa gue tinggalin, kalau senjata nggak gue tinggalin. Jadi ya udah. Senjatanya ya. Iya, habis dari situ akhirnya gue tangkap. Oke. Terus udah habis itu masih ada lagi nggak tuh di sarang narkoba itu orang-orang yang Udah, akhirnya selesai dari situ gue dipanggil lah sama Bapak Komandan. yes. Komandan, Jack, siap Komandan. Kamu harus pindah dari situ. Saya bilang, dan kalau Jack pindah dari kontrakan sini, berarti kita polisi kalah. Yes. Polisi nggak boleh kalah, saya bilang, sama penjahat nih, sama pelaku berumur corah begini. Saya bilang, loh bukannya begitu Jack, kasihan anak istrimu. Anak istri saya sudah ada yang ngatur Komandan. Mati hidup ada yang ngatur. Jack juga nggak tahu kok matinya di mana. Iya. Jack lagi jalan atau Jack lagi ngapain. Iya. Ya, kita mati. Ya mati aja saya bilang. Tapi kita jangan mati sia-sia saya bilang. Saya akan lawan. Ya udahlah terserah kamu. Ya akhirnya komandan juga nyerah dan alhamdulillah pada saat waktu itu peredaran narkoba di Menteng Jaya, Menteng Tenggulun. Tuh. Jadi sekarang udah bersih lah tuh ya orang-orang di sekitar Ya waktu rumah- itu. Oh, waktu itu sekarang nggak tahu lagi ya kan sekarang nggak tahu lagi kan gua udah pindah. Oke. Udah Tapi nggak anak ngon- istri nggak takut sama sekali nih ya. Ya karena udah gue biasain seperti itu. Abang kan sama penjahat galak. Enggak. Enggak galak. Gua galak. Kalau di video kan galak. Enggak, kita elus-elus kok. Terus keplak ya. Enggak ada. Lihat aja, kita selalu kasih, ya istilahnya ngasih jangan lo mikir anak istri lo mau sampai kapan sih begini? Apalagi lo udah sekali, udah pernah gue tangkap, 2 kali, lo mau kapan? Lo sekali 2 kali mungkin lo selamat. Yang ketiga? Yang ketiga kita nggak tahu. Iya. Kan kita nggak tahu yang ketiga. Kalau lo masih begini, seperti begini terus, apalagi lo bermain dengan senjata api, Iya sih. kan gitu. Ini ngomong-ngomong senjata api, katanya kalau denger teman-teman wartawan pada ngobrol, katanya abang nih apa ya, ada jimat-jimatnya gitu, yang anti senjata gitu, nggak? Kalau jimat-jimat sih nggak ada. Ya itu tadi gue bilang, yang penting kita percaya, kita bismillah, kita mau jalannya juga ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah aman. Yang penting kita baik sama orang, Iya betul. pasti orang lain pun akan ngedoain kita. Ini di rumah termasuk ayah yang galak nggak? Gue nggak pernah marahin anak gue, nggak pernah. Nggak pernah disuruh push up 50? Nggak pernah, karena gue jarang ketemu, mau gimana marahin. Loh emang? Iya. Kalau kerja pulangnya setiap kali? Lah kan kita kan nggak tahu. Ya namanya si Matupang sih yang malam tunggu panggilan, mau gimana? Gue kadang-kadang kan malam pulang, gue pulang, anak udah tidur. Ya kan, anak pergi sekolah, belum pulang gue udah berangkat. Kadang-kadang jarang ketemu. Iya benar. Mau marahin gimana? Iya sih. Marinya pakai telepon gitu. Iya enggak. Oh berarti bukan bapak yang galak ya? Enggak. Asik. Minum dulu bang. Wis, Biar nggak minum. seret. Boleh nih. Ini kopi Boleh, apa boleh. nih? Itu kopi pahit. JPN? JPNN.com nih. Oh, Kalau minum JPNN. nggak langsung jadi pegawai, tenang aja. .com. Gue kirain kopi Jepang, nggak tahu ini JPNN. Kopi Jepang. Ntar ngeliatin muka gue kayak artis Jepang bang. Mantap. Nah bang, ini pernah nggak sih dalam pengalaman abang selama memberantas kejahatan ada penjahat yang nggak mengira abang itu polisi? Banyak. Banyak. Jadi maksudnya reaksi mereka gimana gitu? Ya waktu pertama sih ya memang seperti itu. Tiba-tiba ya pas diambil, oh bapak polisi, kirain saya bukan. Itu udah banyak lah. Kalau dulu, kalau sekarang malah terbalik. Yang kadang-kadang lagi ribut sama anggota, ribut kan, bapak mana surat perintahnya? Surat perintah udah ini, bapak dari polisi mana? Kadang-kadang nggak percaya kan gitu kan. Tiba-tiba pas datang, nah kalau bapak ini saya percaya nih, sering lihat di TV. Tahu ya. Iya. Yang tadi minta tangkap nih, bang tangkap aku bang gitu. Banyak sih ya, istilahnya banyak lah keuntungannya juga, kita banyak masyarakat kenal. Contohnya nih ya, kayak waktu belum lama ini juga di kejadian di Palembang. Waktu itu gue nangkep kasus pembobolan nasabah. Kasus pembobolan nasabah sekitar 1,2 M, bahkan termasuk ya komplotannya yang bobolin datanya Ilham Bintang, wartawan senior. Iya, Di sana di daerah Tulung Selapan. Iya. Pada saat waktu itu kita ke sana, gua gue ditembak dari dalam.
Ditembak dari Dulu dalam. tembak sama pelaku dari dalam pas gue lagi mau buka jendela, tembak, bang. Untung hidung gue pesek. Oh, Coba iya. kalau mancung kena somplak hidung Enggak gue. kayak di film-film gitu yang nangkep pelurunya. Enggak, gue dong. Astagfirullahaladzim, untung hidung gue sampai pegang begini kan anginnya berasa. Untung nggak hilang. Tahu-tahu pas tembok kan udah deket bolong kan, untung hidung gue nggak ini kan. Udah, akhirnya pas gue lihat pas mau ditembak sama anggota, gue bilang stop karena nih si pelaku nih ini apa nyandra anak istrinya. Oke. Gue bilang jangan tembak. Gue bilang ada anak istrinya. Akhirnya udah negosiasi sampai pagi lah jam 5 itu akhirnya pagi warga pada ngumpul. Oke. Warga pada Malah ngumpul. nonton ya. Bukannya nonton dulu, teriak nih karena provokasi dari pihak keluarga. Bakar polisi, bakar mobil polisi. Semua yang di sini kan udah ini nih udah pada ketakutan anggota juga kan Tegang, karena ya? warga banyak kan. Gue masih di posisi dekat pelaku, dekat rumah pelaku. Bakar polisi, bakar mobil polisi. Akhirnya ya udah apa itu rame ya udah. Akhirnya gue keluar. Pas keluar ngeliatin warga nih. Pas ngeliatin warganya malah pada ngomong, itu mah Bang Jack. Akhirnya foto-foto. Jadi nggak bakar mobil polisi. Jadi Polisi nggak dikeroyok, mobil juga aman. Akhirnya nego-nego dengan kepala desa. Akhirnya alhamdulillah pelaku berhasil kita bawa ke Polda. Jadi ternyata ada gunanya jadi terkenal ya. Iya. Malah pada minta foto salah fokus. Iya, makanya itu ada untungnya juga. Ada untungnya juga. Banyak sih kejadian-kejadian gitu di sana juga, di Karawang sama juga gitu. Karawang ngambil pelaku runner gitu juga. Jagoannya sana udah datang, udah nyamperin kita, ini warga udah kumpul. Pas lihat Pas ngeliat, Bang Jack, iya bener ini anggota Polda gitu kan. Iya bener anggota Polda. Akhirnya udah lo iniin deh lo apa warga jangan terlalu rame. Iya Bang, udah. Akhirnya ya kita iniin juga ke tokoh sananya, tokoh masyarakat sananya juga bisa kita amanin juga. Jadi nggak terjadi chaos lah. Pernah nggak sih pelaku ternyata fansnya abang? Iya, pernah juga. Sering. Minta foto nggak pelakunya? Ini malah yang kocaknya lagi gini. Anaknya follower gue. Anaknya follower. Pacar anaknya follower gue. Istrinya pelaku follower gue. Semuanya follower. Iya. Jadi pas pada saat waktu ditangkap, pas sebelum ditangkap nih, udah gitu, Pak Bu tangkap. Nah kan komandan pada ngomong, waduh, Cek, ini istrinya berteman lu sama kamu lu. Berteman di mana? Itu lihat di Instagram. Tapi nggak berteman sama gua nggak follow dia kan. Follow back, ya. Iya, gua lihat oh iya. Itu pelaku akhirnya ya udah. Ya aman juga sih, tangkap ya aman. Suaminya yang ngikut aja. Ngikut aja soalnya fans ya. Udah tahu. Iya, bener. Jangan nyari penyakit ya. Jangan nyari penyakit daripada dikasih penyakit ya. Iya. Nah ini abang kan sudah dari tahun berapa nih punya akun YouTube channel sendiri terus makin eksis di media sosial itu dari tahun berapa? Gua 2016 kali, 2016. Itu video-video yang abang posting itu ada adminnya, ada abang buat sendiri? Nggak ada, kadang-kadang gua lagi ngopi nih kayak ngopi sekarang nih gini, gua bisa mainin handphone, udah jadi aja. Kan gua nggak ngedit. Oh nggak ngedit? Nggak ada, nggak bisa ngedit. Bodoh amat udah pakai, baru potong udah sebal udah. Endorse gitu. banyak endorse. Lu mau nonton syukur nggak udah? Banyak kok yang nonton banyak, ratus ribuan malah kadang gua lihat tuh. Tuh yang endorse ada nggak bang? Enggak lah. Pemanjang rambut. Gua nggak ngerti. Gitu-gitu. Iya. Banyak yang nawarin kayak mode skincare apa, ntar takutnya gua skincare. Iya, gua endorse nggak tahu pas dipakai muka orang betotol lagi aja. Betotol ntar ya nggak jadi buset, jadi macam tutul. Gue yang masalah ntar, makanya gua nggak nerima endorse. Oke, oh jadi sama sekali nggak nerima? Nggak, paling kalau ada yang ngirim apa segala macam, ya gue ucapin terima kasih lah. Ya terima kasih ya, ini udah kirim, udah nyampe kirimannya. Udah, terserah dia mau diapain. Oke. Bang, ini berkaitan dengan pandemi COVID-19, lagi sibuk mengejar kejahatan jenis apa nih? Terutama kayak PSBB dan banyak orang kan sudah pulang ke kampung masing-masing, Jakarta agak mulai sepi. Sama sih pada dasarnya mau PSBB ke mau PSSM ke sama aja. Iya enggak? Kejahatan mah sama aja. Kejahatan sih sama aja ya begitu-gitu aja. Cuman kendalanya kan sekarang ini banyak yang sering diekspos adalah masalah yang dapat program asimilasi. Iya. Ternyata pelakunya
mantan residipis Iya. paling banyak. Sebenarnya pelakunya yang bukan mantan residipis pun banyak, tapi kan kadang-kadang kan ya itu yang bikin ramenya. Sebenarnya sama, imbang kalau menurut gue imbang, karena pas kebetulan juga kayak model kemarin juga habis nangkep pelaku perampokan yang TKP di Ciracas yang anak kecil ditodong. Terus yang ibunya juga dipakai golok, anak kecil dipakein senpi juga, ditodong senpi, tapi udah ditangkap gabungan dengan sana dengan Polres Batang sama Polres Tapanuli Utara. Dari masa yang setelah asimilasi itu udah berapa, enggak, kalau udah tanya udah berapa pasti abang nggak hafal ya, tapi orang yang asimilasi itu ada yang ditangkap lagi udah banyak. Kesel nggak sih bang, udah ditangkap keluarin tangkap Ya itulah lagi. kadang-kadang orang ini nggak bersyukur. Lo udah dapat program dari pemerintah, mestinya lo bersyukur dong. Lo udah keluar, udah bebas, udah lo tobat, malah berulang lagi. bener. Iya kan? Iya. Namanya lo nggak mensyukuri. Nah, kalau andai kata gitu ya syukurin jadinya kan? Iya, bener. Iya, syukurin lo masuk ditangkap gitu. lagi ya. Iya. Bang, ini karena kan polisi jarang libur ya, ya kan. Pernah nggak sih abang berbulan-bulan nggak pulang ke rumah karena saking banyaknya tingkat kejahatan di Jakarta gitu? Kalau sampai berbulan-bulan sih Ya bang Toib ya enggak ya? lah ya. Paling kalau andai kata satgas mungkin, kalau andai kata satgas bisa nyampe 2 bulan 3 bulan gitu aja sih. Selebihnya sih pulang. Oh pulang, cuman jarang ketemu sama keluarga karena kesibukan itu tadi. Ya ketemu sih ketemu, cuman waktunya aja. Nggak terlalu banyak kayak yang lain ya. Oke. Ini terakhir nih bang, pesan abang. Jadi Apa pesan tuh? untuk para penjahat di Jakarta yang masih aja beraksi, terus juga pesan untuk warga DKI agar mereka juga berhati-hati, terutama selama PSBB ini kan banyak jalanan sepi kayak gitu-gitu untuk menghindari kejahatan gitu. Gue ingetin ya, untuk para pelaku tindak kejahatan, lo jangan coba-coba melakukan tindak kejahatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya kalau lo nggak mau. Dan untuk masyarakat, khususnya DKI Jakarta, tetap semangat dan waspada dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tetap kita ikuti aturan protokol kesehatan. Jangan lupa lo tetap pakai masker, cuci tangan, dan tetap jaga jarak. Oke, salam NKRI 100% harga mati. Merdeka! Oke Bang Jack, terima kasih banyak sudah hadir berbincang-bincang bareng gue di podcast jpnn.com. Gue Oke, doain siap. semoga lancar pekerjaannya, memberantas kejahatan, sehat selalu ya. Amin. Kayak ulang tahun ya ini ya, panjang umur. Iya, panjang umur, murah rezeki, Panjang umur, sehat, dan rezeki, sukses selalu. ya. Amin. Benar. Dan buat viewers jpnn.com, jangan lupa sesuai pesan dari Bang Jack, jaga kesehatan kalian, pakai masker, jangan lupa mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak dengan orang sekitar. Dan jangan lupa nantikan podcast jpnn.com pekan depan bersama saya Natalia Lawrence. Bye!